Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani, NIM 2011050200003. Saya dari kelompok 1 mata kuliah fikih dan usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih muamalah. Fikih muamalah sendiri memiliki arti, aturan atau hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial. Adapun beberapa ruang lingkup dalam fikih muamalah. Yang pertama yaitu akad. Akad sendiri memiliki arti ikatan antara beberapa pihak transaksi melalui ijab dan qabul. Akad mempunyai peranan penting dalam sebuah transaksi jual beli. Acuan dalam transaksi jual beli itu tergantung pada akad tersebut. Akad terbentuk menjadi dua, yang pertama yaitu akad tabarruk dan yang kedua akad tijarah. Akad tabarruk memiliki arti transaksi yang digunakan untuk tujuan tolong-menolong, sedangkan akad tijarah memiliki arti akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan bisnis. Dalam fikih muamalah, konsep harta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu harta sebagai fitrah, yang kedua harta sebagai perhiasan hidup, dan yang ketiga harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai sebuah kesenangan. Dalam fikih muamalah, harta terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu harta mutakawim dan harta ghairu mutakawim. Yang kedua yaitu harta akar dan harta mankul. Yang ketiga yaitu harta mithli dan harta kini. Yang keempat yaitu harta istilahi dan harta istimali. Yang kelima yaitu harta mamluk dan harta mahjur. Yang keenam yaitu harta ain dan harta doin. Yang ketujuh yaitu harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Yang kedelapan yaitu harta pokok dan harta hasil. Dan yang terakhir yaitu harta khas dan harta umum. Yang selanjutnya yaitu riba. Riba sendiri bisa diartikan sebagai bunga. Adapun perbedaan dalam bank konvensional dan bank syariah itu terdapat pada pengambilan keuntungan. Dalam bank konvensional, bank tersebut mengambil keuntungan dalam bentuk bunga, sedangkan bank syariah mengambil keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Beberapa larangan riba yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu seolah-olah menolong padahal mencelakakan. Yang kedua, riba digambarkan sesuatu yang jelek. Yang ketiga, riba berlipat ganda. Dan yang keempat, riba haram tanpa syarat. Barang riba terbagi menjadi 2, yaitu barang riba nukud dan yang kedua barang riba mats'umat. Yang pertama barang riba nukud seperti emas dan perak, dan yang kedua yaitu barang riba mats'umat seperti makanan, seperti contoh kurma, gandum, tepung, beras, dan lain-lain. Riba terbagi menjadi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu riba fadli, yang kedua yaitu riba nasiah, dan yang ketiga yaitu riba jahiliyah. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli sendiri memiliki arti keuntungan dari pertukaran barang yang sejenis dengan kadar yang berbeda, seperti contoh emas, perak, gandum, tepung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu riba nasiah. Riba nasiah sendiri yaitu keuntungan dari adanya pinjaman atau hutang di akad awal. Yang ketiga yaitu riba jahiliyah, yaitu mengambil keuntungan dari adanya keterlambatan pembayaran hutang.
Dan yang ketiga yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu mengambil keuntungan dari adanya keterlambatan pembayaran hutang. Biasanya pada bank konvensional itu disebut dengan bunga. Selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar sendiri memiliki arti pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar itu ada 3. Khiyar sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu khiyar majelis, yang kedua khiyar aib, dan yang ketiga khiyar syarat. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.